Your son is a remarkable young man. He has highly advanced cognitive skills. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, pada kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Accountant untuk memenuhi tugas auditing yang diampuh oleh Ibu Hafizah Rizna Putri. Oke sahabat YouTube, film yang berjudul The Accountant atau bahasa Indonesianya Sang Akuntan. Nah, film ini keluar pada tahun 2016 dan genre action crime. Drama pemeran utama film ini dibintangi oleh Ben Affleck, yang merupakan pemeran Batman di film Justice League dan Batman vs Superman kemarin. Ya, oke, langsung saja bagi kalian yang menonton film ini, aku kasih peringatan, isinya adalah spoiler, so spoiler. Hai, oke, awal film dibuka dengan dua orang anak kakak beradik yang adiknya adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental, atau bisa kita bilang autisme. Ya, nah sang ibu yang tidak terima dengan keadaan anaknya mencoba mengobati anaknya di suatu rumah pengobatan untuk anak berkebutuhan khusus. Namun, hal ini ditentang oleh sang suami yang seorang tentara Amerika Serikat. Sang suami berpendapat anaknya harus dilatih, bukan diobati. Sedangkan sang ibu beranggapan penyakit anaknya adalah bencana bagi dirinya. Merasa tidak sanggup dengan keluarganya, sang ibu pun memutuskan untuk menyerah dan pergi, meninggalkan anak-anaknya. Tidak mau melihat anak-anaknya yang menjadi anak-anaknya yang lemah. Sang ayah pun melatih keras anaknya untuk menjadi kuat, agar dapat menutupi keterbelakangannya. Ya, seperti mengajari anaknya silat dan seperti mengajari tentara-tentara Amerika Serikat. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan anak tersebut menjadi seorang pemuda bernama Christian Wolf, seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan swasta. Walaupun mengidap keterbelakangan mental, Christian dewasa digambarkan sebagai orang yang baik hati. Hal ini bisa dilihat di awal film ketika ia membantu sepasang suami istri yang kesulitan karena masalah keuangan mereka. Oke, cerita pun berlanjut ke dalam keseharian Christian Wolf. Dalam kesehariannya, Christian hidup seorang diri di rumahnya. Di kediamannya, Christian melakukan hal yang sama seperti harinya, tanpa ada perbedaan, semuanya sama persis. Seperti menunjukkan tanda keterbelakangan mentalnya. Mulai dari cara memakaikan mobil, bahkan sampai cara makannya. Begitulah kehidupan normalnya sehari-hari. Namun, di balik kehidupan normalnya, Christian memiliki kehidupan lain yang berbeda. Ternyata kantor akuntan tempat ia bekerja adalah sebagai kedok belaka untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Ia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk orang-orang berbahaya di seluruh dunia. Mulai bandar narkoba, pemasok senjata, bahkan sampai teroris, untuk mengatur keuangan mereka. Kemampuannya akuntan orang-orang tersebut didapatkan ketika ia masuk di penjara. Nah, kembali ke masa lalu, sebelum menjadi akuntan, Christian menjadi seorang tentara, mengikuti sang ayah. Suatu ketika, saat mendengar ibunya meninggal, Christian dan ayahnya datang untuk melihat pemakaman ibunya. Namun terjadi cekcok antara sang ayah dan suami baru ibunya. Merasa adanya bahaya, Christian pun lepas kendali dengan menghajar orang-orang di sekitarnya. Pada saat itulah nasib sial menimpa di mana sang ayah terkena tembakan dari seorang sheriff atau polisi dan meninggal dunia. Tepat di hadapannya, karena hal itu, Christian ditahan di satu penjara dan bertemu dengan seorang bernama Francis yang merupakan seorang akuntan kelompok suatu mafia yang bernama Gambino. Selama di penjara, hubungan mereka mulai seperti ayah dan anak. Disinilah Francis mulai mengajar Christian bagaimana cara menjadi akuntan yang handal. Oke, kembali ke alur cerita. Dalam pekerjaannya, Christian dibantu oleh seorang gadis yang merupakan teman yang ia temui di rumah sakit anak berkebutuhan khusus yang bernama Justin. Justin ini juga sebagai hacker yang membantu dan membekap Christian dari belakang.
seperti mengganti identitas atau berubah rekening bank Christian agar tidak terlacak. Nah, suatu hari Christian mencari pekerjaan normal yang tidak berhubungan dengan dunia gelapnya, dan ia pun dipekerjakan oleh suatu perusahaan bernama Living Robotics. Nah, di mana perusahaan ini menemukan uang yang hilang dalam perhitungan mereka dan menyuruh Christian untuk melacak uang tersebut. Nah, di sini Christian ditemani oleh seorang perempuan bernama Dana, salah satu akuntan perusahaan tersebut yang menemukan adanya dana yang hilang. Nah, untuk informasi detail, pertemuan ini mereka ini tidak dekat. Oke, dalam mencari uang yang hilang, itu kemampuan Christian. Walaupun ditunjukkan, ia dapat mengingat dan menghitung uang keluar dan masuk di keuangan perusahaan selama 15 tahun, hanya dengan satu malam. Nah, saat melakukan analisis dan mendapatkan kesimpulan, awal disinilah hubungan Dana dan Christian mulai menunjukkan kedekatan. Tak berselang lama, setelah melapor ke perusahaannya mengenai hasil temuannya, salah satu CEO di Living Tree diterangi oleh orang yang tak dikenalnya. Salah satunya adalah Briggs, dan memaksanya untuk menyuntikkan insulin ke tubuhnya agar terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Dan ternyata keesokan harinya, apa yang dikerjakan oleh Christian dihentikan oleh Lemary, pemilik dari Living Robotics, dengan alasan kematian temannya alias IHD, dan di sini mulai terlihat ada yang menutupi-nutupi agar uang tersebut tidak diselidiki. Dan benar saja ada sekelompok orang yang memang ingin menutupi jejak uang tersebut dengan cara membunuh orang-orang yang mengetahuinya, tentu saja termasuk Christian. Di sebuah pertanian tempat tinggal orang yang pernah dibantunya di awal film, Christian yang sedang melatih menembak diikuti oleh orang tak terkenal dengan masuk untuk membunuhnya menggunakan kenalannya. Sebagai pancingan, mereka merencanakan membunuh Christian di tempat itu. Namun, Christian melawan dengan cara yang brutal. Di sini skill silat Christian sedikit dipertontonkan. Nah, cukup keren menurut aku ya, sambil menginterogasi orang-orang ingin membunuhnya. Ternyata Dana si akuntan Living Robotics juga akan menjadi target pembunuhan selain dirinya. Merasa punya ikatan kepada Dana, Christian pun berusaha untuk menolong Dana, dibantu oleh teman hackernya untuk menemukan alamat Dana. Ia pun langsung mendatangi dan benar saja ada orang yang mencurigakan berada di dekat kamar si Dana. Perkelahian pun terjadi. Nah, di sini kita bakal melihat pertempuran yang sangat epik dan tidak berlebihan. Dan Dana pun dapat diselamatkan demi menyelamatkan Dana. Christian pun membawanya ke tempat rahasianya, sebuah trailer penyimpanan tempat ia menyimpan seluruh barangnya, baik itu uang bahkan perlengkapan senjata. Dana yang polos dan tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi tentu saja memberontak, tetapi berhasil ditenangkan oleh Christian. Oke, cerita berlanjut ke sebuah hotel di mana Dana dan Christian bermalam untuk bersembunyi. Nah, di sini drama pun terjadi, di mana mereka berbincang mengenai hal-hal dalam hidup mereka. Namun di perbincangan itu, Christian menemukan jawaban terhadap Living Robotics yang ditangani, yang ternyata kita dengar saham yang dibeli oleh Rita, salah satu pemimpin dari Living Robotics. Tak pakai lama, ia langsung mendatangi kediaman Rita. Namun terlambat. Ada laki-laki yang mendatangi Rita terlebih dahulu sebelum Christian mendatangi rumahnya. Saat ia menemukan Rita sudah terbunuh, Christian terdiam sambil melihat foto Rita dengan lamar dan mendapatkan kesimpulan bahwa yang melakukan ini semua adalah lamar pemilik klinik robotik itu, guna keuntungannya sendiri. Oke, kembali lagi ke cerita antara Christian dan Dana. Christian yang head Dana tertidur di hotel memutuskan meninggalkan Dana dengan alasan Dana bisa mendapatkan apa yang lebih dari dirinya.
Dan cerita akhir pun dimulai. Ternyata benar rumah lama sudah dijaga oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh pemuda yang membunuh Ed dan Rita. Christian pun tanpa gentar menyerbu rumah itu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menyelamatkan dana agar tidak ada yang membunuhnya. Dan aksi pun kembali terjadi di mana Christian yang seorang diri melawan sekelompok orang yang menjaga rumah tersebut. Di sini kita bakal melihat tembak-tembakan yang epik, di mana Christian dapat dengan cermat membantai satu persatu musuhnya, berakhir dengan luka di kakinya. Christian pun hampir ditembak oleh seorang pembunuh bayaran, namun diselamatkan oleh pemimpin kelompok tersebut. Nah, di sini protes pun terungkap, di mana ketua kelompok tersebut adalah saudara dari Christian. Perdebatan pun terjadi karena saudaranya merasa dicampakkan oleh Christian dan dilanjutkan oleh perkelahian. Tapi ia tidak sampai bunuh-bunuhan, hanya perkelahian antara saudara yang berakhir dengan saling mengerti satu sama lain. Namun dengan bodohnya Lamar muncul di hadapan mereka sambil bertanya apa yang terjadi. Christian yang saat itu nggak tanpa pikir panjang langsung menembak Lamar tepat di kepalanya. Setelah itu, Christian pun pergi meninggalkan saudaranya dengan alasan Christian akan menghubungi suatu saat nanti. Akhir cerita pun ditutup dengan Cindy, mana Christian menghilang dari kehidupan Dana, dan film pun berakhir. Oke sahabat YouTube, menurut saya film ini memiliki isi action dan drama yang seimbang, pas dan tidak berlebihan drama. Itu tidak bikin ngantuk dan actionnya itu enggak berlebihan, jadi pas kita nonton rame-rame dan pas sekali untuk menikmati film selanjutnya. Oke sahabat YouTube, cukup sekian video kali ini. Semoga kita dapat bertemu di video lainnya.